Halo sobat calon guru, pernahkah kalian menemukan fenomena di mana kalian menemukan murid yang dia tuh aktif di kelas? Dia tuh pandai hitung, dia itu pandai menghafal, pandai menyampaikan materi, dan selalu semangat untuk mengejar nilai. Tetapi, apakah itu semua bisa disebut proses pembelajaran yang bermakna? Apakah murid itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikonkretkan atau dihubungkan dengan kehidupan nyata? Jika menemukan murid yang hanya fokus pada menghafalnya saja, hanya bertujuan untuk mendapat nilai yang bagus saja, itu dalam sebuah pembelajaran disebut dengan pembelajaran yang dangkal atau biasa disebut dengan surface learning. Nah, untuk menghindari itu semua, untuk mengetahui pembelajaran yang mendalam, supaya peserta didik kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya sebatas hafalan saja. Video kali ini kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran yang mendalam. Teman-teman harus tahu dulu, pembelajaran yang mendalam itu adalah sebuah pendekatan seperti PAIKEM, seperti CTL, dan lain sebagainya. Dengan pembelajaran mendalam, peserta didik itu mampu untuk menghubungkan suatu materi yang telah dipelajari di dalam kelas dan dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga dapat dialami secara langsung pada pengalaman sehari-hari peserta didik. Mari kita pelajari bersama apa itu pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam pada dasarnya itu memiliki tujuan yang pertama, untuk memahami konsep pembelajaran yang baik digunakan di dalam kelas. Yang kedua yaitu menelaah kebutuhan murid. Artinya, guru harus tahu kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh murid. Yang ketiga yaitu eksplorasi strategi. Jadi penerapan strategi yang bagus itu tidak hanya menggunakan satu strategi, tapi menggunakan banyak strategi. Yang kedua, kita harus tahu konsep dan prinsipnya. Konsepnya pada dasarnya pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan, di mana pendekatan itu dapat diterapkan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang baik. Terus prinsipnya apa saja? Di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu berkesadaran, yang kedua yaitu bermakna, dan yang ketiga yaitu menggembirakan. Di mana 3 prinsip ini harus terpenuhi ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, dari ketiga prinsip itu pasti memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda-beda. Apa saja sih karakteristiknya? Untuk prinsip yang pertama yaitu berkesadaran. Prinsip dari berkesadaran itu memiliki karakteristik tentunya nyaman. Peserta didik harus dibikin nyaman terlebih dahulu. Yang kedua yaitu fokus, di mana otak dan tubuhnya peserta didik berada di dalam satu ruangan yang sama. Meskipun raganya di sini, otaknya, pikirannya juga tetap di sini. Yang ketiga yaitu sadar. Tentunya peserta didik harus memiliki kesadaran kalau dia itu lagi belajar di dalam kelas. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Jadi keterbukaan terhadap peserta didik dengan gurunya itu akan membuat peserta didik itu bisa memenuhi prinsip kesadaran. Prinsip yang kedua yaitu bermakna. Apa saja sih karakteristik pada prinsip bermakna? Yang pertama yaitu relevansi, di mana memiliki keterkaitan antara pengalaman sehari-hari dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua yaitu keterlibatan murid. Jadi murid itu harus selalu aktif di dalam kelas untuk memenuhi prinsip bermakna ini. Dan yang ketiga yaitu memiliki manfaat. Tentunya nantinya materi yang diajarkan oleh bu guru di dalam kelas itu memiliki manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi peserta didik itu sendiri. Kita lanjut. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. Apa prinsip yang ketiga? Ya, menggembirakan. Apa saja karakteristik pada prinsip menggembirakan itu? Yang pertama, itu adalah interaktif, di mana peserta didik itu harus aktif, harus enjoy, semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, yaitu menarik. Guru harus membuat strategi, media, pembelajaran yang sangat menarik untuk bisa menarik semangat belajar siswa. Yang ketiga yaitu inspirasi, dimana untuk menggembirakan ini kita harus penuh banyak inspirasi, memberi contoh-contoh orang lain, memberi contoh-contoh sendiri di kita sendiri misalnya. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Guru dituntut untuk bisa berkreatif supaya prinsip menggembirakan ini bisa terlaksanakan. Lalu tantangan apa saja yang akan dihadapi guru ketika kita menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam? Tentunya setiap kali kita melakukan pembelajaran pasti ada tantangannya tersendiri. Apa saja tantangan dalam melaksanakan pembelajaran mendalam? Yang pertama itu keterbatasan waktu, di mana waktunya yang sangat singkat, waktunya sangat sedikit, tapi kita harus bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Yang kedua yaitu kesiapan guru, di mana guru itu harus bersiap, harus matang akan strategi yang akan diajarkan oleh peserta didik kepada peserta didik. Yang ketiga ada kebiasaan belajar murid. Kebiasaan belajar murid yang monoton harus bisa mendapat nilai bagus itu merupakan kebiasaan yang sulit diubah pada era zaman sekarang. Sehingga guru harus bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk tidak terlalu fokus pada hasilnya, tetapi pada prosesnya saja. Yang ketiga yaitu penilaian hanya kognitif. Nih, banyak sekali peserta didik yang hanya fokus pada nilai bagus, nilai 100, nilai A, tetapi mereka tidak bisa memberi makna yang bagus dalam sebuah proses. Bahwasanya sebenarnya pembelajaran itu kita hanya fokus kepada proses, hasil itu tergantung dari proses kita seperti apa. Itu dia penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Kita sebagai calon guru, alangkah baiknya kita mengubah cara kita
strategi kita untuk mengajarkan materi kepada anak. Bahwasannya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, pembelajaran tidak hanya soal mengenai penyampaian materi saja, tetapi kita harus bisa memfasilitasi sebaik mungkin kreativitas kita, cara berpikir kritis kita harus kita sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak tersebut bisa berpikir secara terbuka. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.